Pak Joko, loh kok Pak Joko sama rombongan malah ke dapur belakang? Ini dapur lagi acak-acakan Pak, mending tunggu di depan aja biar pelayanan kami yang jalan. Nggak usah ngalihin pembicaraan Bu Mimin, lihat itu wadah plastik milik saya yang ada coretan spidol birunya. Bener kan kata saya, kamu pakai wadah dari acara saya 3 hari lalu. Baunya asam dan busuk begini, tega-teganya kamu ya Bu Mimin. Bu Mimin, ini rendang yang tadi pagi dimasakkan ya, tapi kok baunya agak beda sama yang baru diangkat dari kuali sebelah. Ini dicampur sama rendang sisa dari acara Pak RT 3 hari lalu kan, Bu? Alah, Sri, kamu itu ya mata sama hidungnya tajam banget kalau urusan nyari celah. Masih bagus begini kok, coba kamu lihat, serat dagingnya masih utuh, warnanya juga masih coklat pekat. Tangan ibu ini udah puluhan tahun berpengalaman di dunia perkateringan, paham betul mana yang layak dan mana yang enggak. Bukan begitu, Bu, tapi kan rendang Pak RT itu udah dari 3 hari yang lalu. Kemarin aja sempet disimpan di kulkas bawah yang agak kurang dingin. Nanti kalau ada tamu yang perutnya sensitif terus mules gimana, Bu? Kasihan orang punya hajat, nanti kita yang disalahin. Denger ya Sri, kalau rendang tua diangetin lagi pakai bumbu baru, rasanya itu malah makin meresap. Orang-orang justru suka rendang yang bumbunya mendap begini. Lagian kamu tahu sendiri kan harga daging sapi di pasar lagi mencekik leher. Kalau semua sisa makanan ditarik terus dibuang ke tong sampah, rugi besar modal kita. Kamu mau ibu potong gajinya buat nutupin rugi? Ya jangan dipotong toh, Bu. Saya kan cuma ngingetin niat saya baik biar pelanggan makin percaya sama catering kita. Percaya itu nomor 2 Sri. Yang nomor 1 itu pintar-pintar muter otak biar untung melimpah. Udah nggak usah banyak protes. Sekarang kamu ambil daun pisang di luar sana, hias wadah prasmanannya biar kelihatan makin seger dan mahal. Cepet. Wah, Masya Allah, penataan mejanya catering Bu Mimin ini memang gak pernah gagal ya. Kelihatan rapi, bersih, hiasan bunganya juga seger banget. Iya, Jang, padahal setahu saya harga per porsi di Bu Mimin ini miring banget dibanding catering dari kota. Makanya saya heran kok bisa dapat low komplit begini tapi harganya terjangkau. Aduh, terima kasih banyak loh pujiannya, jadi malu saya. Ya begitulah Pak, Bu, rahasianya ada di niat. Saya kan niatnya emang bantu tetangga dan warga sekitar. Yang penting acaranya lancar, hidangannya kelihatan mewah, dan harganya nggak bikin kantong bolong. Niat baik pasti bawa berkah kan? Bener banget itu Bu Mimin, zaman sekarang susah nyari catering yang dermawan begini. Ini rendangnya kelihatan pekat banget ya, bumbunya pasti empuk nih. Oh tentu dong, itu rendang resep rahasia keluarga saya. Bumbunya diolah berjam-jam pakai rempah pilihan, makanya warnanya coklat pekat dan rasanya meresap sampai ke tulang. Silahkan disantap Bu, tambah lagi ayam gorengnya, jangan malu-malu. Kalau kurang nanti saya suruh anak buah saya isi ulang lagi mejanya. Mantap, nanti pas acara arisan keluarga saya bulan depan, fix saya mau pesan di Bu Mimin aja. Praktis, murah, dan kelihatan berkelas. Wah, ditunggu banget loh Bun. Nanti saya kasih diskon khusus buat pelanggan setia. Ayo silahkan dinikmati hidangannya. Alah Sri, kamu ini maunya apa toh? Muka kamu itu kenceng banget kalau urusan buang-buangin barang. Mau diapain itu ayam goreng di dalam wadah? Bu Mimin, ya mau dibuang toh Bu. Ini kan ayam sisa dari kemarin prasmanan tamu tadi. Udah dijemur dari siang di luar, kena angin, kena debu orang lalu lalang. Tadi aja saya lihat udah ada lalat yang sempat ngerumunin. Jangan sembarangan aja main buang. Coba kamu lihat baik-baik, bentuknya masih utuh begini, dagingnya aja masih tebal-tebal.
Cuma kulitnya aja yang agak melempem dikit. Nanti sampai rumah, ini ayam tinggal dimasukkan ke penggorengan sebentar, disiram bumbu kecap pedas yang baru, beres, kelihatan kayak masakan seger lagi. Tapi Bu, ini kan udah sisa dipatok-patok sendok tamu. Kita tidak tahu ada tamu yang batuk atau bersin di dekat meja prasmanan. Kalau kuman-kumannya nempel terus dijual lagi buat pesanan orang besok, apa gak bahaya? Saya kok rasanya berdosa banget, Bu. Dosa gimana sih? Yang dosa itu kalau kamu membubazirkan makanan, Sri. Zaman sekarang lagi susah begini, nyari uang itu setengah mati. Ayam sepanci begini ini nilainya ratusan ribu. Kamu mikir gak sih berapa modal yang keluar? Kalau saya turuti kemauan sok suci kamu itu, usaha catering ini bisa gulung tikar dari bulan lalu. Cepet kumpulin semua lauk sisa yang masih utuh, masukkan ke kantong plastik bersih. Jangan ada yang terbuang satu potong pun. Iya Bu, saya rapikan. Permisi Bu Mimin, ini catatan belanjaan buat pesanan minggu depan, sama ada satu hal yang mau saya sampaikan Bu. Apalagi Sri, bicara yang cepet. Ibu lagi sibuk ngitung pemasukan ini. Wah, lumayan banget ya minggu ini, bonus untungnya makin tebal. Bu, tadi pagi pas saya belanja di warung Bu Tejo, ada beberapa warga yang ngobrolin catering kita. Katanya habis pulang dari acara kemarin ada 2 orang anak kecil yang perutnya langsung mules dan muntah-muntah. Warga mulai curiga sama makanan dari catering kita, Bu. Mulut kamu itu ya Sri, dijaga. Seneng banget ngebawa berita burung gak jelas ke hadapan ibu. Anak kecil mules ya paling karena kebanyakan jajan es lilin di luar. Kok malah catering ibu yang disalahin? Tapi saya cuma takut sama catering kita rusak Bu. Kasihan pembelinya Bu, mereka kan bayar pakai uang asli. Kamu jangan coba-coba mau ngatur jalan pikiran saya ya. Kalau kamu sampai berani buka mulut atau bisik-bisik ke orang luar soal rahasia dapur ini, detik ini juga kamu saya pecat tanpa pesangon. Paham kamu? Paham Bu Mimin, maafkan saya nggak bakal bicara apa-apa lagi. Nah, bagus. Sekarang keluar, persiapkan wadah-wadah buat pesanan besar Pak Joko. Jangan bikin mood ibu rusak lagi. Ayo silahkan kuenya juga diambil, jangan malu-malu. Jarang-jarang loh tokoh masyarakat kayak Pak Joko ini sempat mampir ke rumah reot saya begini. Ada angin apa nih Pak? Bu Mimin ini bisa aja merendahnya. Begini Bu, minggu depan kan anak perempuan saya mau nikah. Acara hajatannya ini bisa dibilang hajatan paling besar di desa kita tahun ini. Warga kampung sebelah juga banyak yang mau datang, makanya saya sengaja datang langsung ke sini. Walah, Masya Allah, selamat ya Pak Joko. Wah, pasti acaranya rame dan megah banget itu. Terus soal urusan konsumsinya gimana nih Pak? Sudah ada bayangan mau pakai catering mana? Ya justru itu Bu, saya kan lihat catering Bu Mimin ini langganannya banyak orang. Harganya bersahabat, tapi kelihatannya selalu mewah dan melimpah. Saya mau pesan catering Bu Mimin buat 500 porsi prasmanan. Tapi saya titip pesan banget ya Bu, acara ini sakral. Anak pertama saya nggak mau sampai ada yang kecewa atau kurang makanan. Pelayanannya harus yang paling mantap. Aduh Pak Joko, tenang aja. Bapak itu ngobrol sama orang yang sangat tepat. Serahkan semuanya sama Bu Mimin. Dijamin Pak Joko bakal bangga di depan para tamu. Bagus kalau begitu Bu. Ini uang muka setengahnya dulu saya serahkan tunai. Soal biaya nggak masalah, yang penting kualitas nomor 1 ya Bu Mimin. Siap Pak Joko, terima kasih banyak ya Pak. Sudah percaya sama saya. Hajatan Bapak minggu depan bakal jadi obrolan manis semua orang. Bu, coba deh lihat mangkok tempat sambal ini sebentar. Agak aneh gak sih? Aneh gimana? Mangkoknya bersih kok, mengkilap begitu. Bukan bersihnya, lihat itu garis bawah wadahnya. Ada coretan spidol biru tulisan huruf KHT.
Ini kan mangkok unik buatan pengrajin lokal yang saya borong khusus waktu acara hitanan anak saya 3 hari lalu. Kok bisa ada di hajatan Pak Joko sekarang? Loh iya, masa udah dari rumah BRT bisa nyampe sini? Tapi tunggu deh, coba cium bau gulai daging ini. Kok aromanya agak kecut asam begini ya? Terus pas digigit dagingnya kenyal, aneh kayak masakan yang udah diangetin berulang kali. Lah iya, baunya beneran agak aneh. Jangan-jangan Bu Mimin gak cuma pakai wadah bekas acara saya, tapi lauk sisa dari acara saya kemarin juga dimasak ulang terus disajiin di sini. Ya ampun, ini kan makanan sisa 3 hari lalu. Aduh Gusti, tega banget, jangan dimakan lagi Pak. Lepe aja, ini gak bisa dibiarkan. Kasihan Pak Joko kalau sampai gak tahu hajatan dia dikasih makanan basi begini. Ada apa ini? Kok makanan di piringnya nggak dimakan, malah diperhatiin gitu? Ada yang kurang berkenan, ta? Pak Joko, maaf banget saya harus ngomong ini di hari bahagia anak Bapak. Tapi coba Bapak periksa sendiri makanan catering Bu Mimin ini, baunya udah kecut. Terus ini wadahnya bekas acara hitanan anak saya 3 hari lalu. Kami curiga Bu Mimin nyajiin makanan sisa buat tamu-tamu Bapak. Apa? Makanan sisa? Nggak mungkin. Bu Mimin janji semuanya baru dan kualitas nomor 1. Ayo ikut saya ke belakang sekarang juga, kita periksa dapurnya. Bu Mimin, berhenti. Kamu coba jelaskan sama saya apa-apaan semua ember dan baskom basi di pojokan itu. Pak Joko, loh kok Pak Joko sama rombongan malah ke dapur belakang? Ini dapur lagi acak-acakan Pak, mending tunggu di depan aja biar pelayanan kami yang jalan. Nggak usah ngalihin pembicaraan Bu Mimin, lihat itu wadah plastik milik saya yang ada coretan spidol birunya. Bener kan kata saya, kamu pakai wadah dari acara saya 3 hari lalu. Baunya asam dan busuk begini, tega-teganya kamu ya Bu Mimin. Saya bayar uang muka jutaan rupiah. Saya percayakan acara pernikahan anak pertama saya sama kamu, tapi kamu malah kasih makanan sisa dan beracun begini buat tamu-tamu saya. Kamu mau bikin malu keluarga saya sekampung, hah? Nggak begitu Pak Joko, jangan salah paham dulu. Ini masakan baru kok, cuma bumbunya aja yang agak pekat, makanya baunya beda. Soal wadah itu cuma pinjam wadah aja Pak, nggak ada hubungannya sama makanan sisa. Sumpah Pak, saya nggak bohong. Bohong besar, orang jelas-jelas rasanya aja udah beda kok. Kemarin anak-anak kampung juga pada mules habis makan catering kamu. Sri, kamu pegawainya, jujur sama saya sekarang. Apa benar bosmu ini selalu pakai makanan sisa buat pesanan orang-orang? Maafkan saya Pak Joko, saya jujur Pak, udah bertahun-tahun Bu Mimin begini. Makanan sisa prasmanan gak pernah dibuang, diangetin lagi, dicampur sama masakan baru biar modalnya makin irit. Saya udah sering ngingetin Bu Mimin, tapi saya diancam mau dipecat dan gak dibayar gajinya kalau berani buka suara. Sri, kurang ajar kamu ya, dasar pembuat fitnah. Jangan asal nuding kamu ya. Cukup Bu Mimin, gak usah ngeles lagi. Rahasia busukmu ini udah terbongkar di depan semua orang. Detik ini juga angkut semua peralatan dari acara anak saya. Jangan kamu harap dapat sisa pembayaran dan siap-siap kamu berurusan sama warga desa. Duh, jujur ya, saya sampai sekarang masih nggak nyangka loh. Kasihan banget Pak Joko siang tadi, mukanya sampai merah, padam nahan malu di depan besannya. Iyalah, mana acara nikahan anak pertama lagi. Momen sekali seumur hidup hancur gara-gara salahnya Bu Mimin. Pantesan aja ya, berapa kali acara di kampung kita ada aja temen yang lu perutnya mulas atau muntah-muntah habis makan. Bener-bener gak punya hati nurani, kok tega-teganya dikasih makanan sampah. Makanya itu, begitu pulang dari rumah Pak Joko tadi, saya langsung jalan ke rumah Bu RT. Saya batalin itu pesanan catering buat acara arisan bulanan minggu depan. Gak sudi saya nyajiin makanan bekas buat tamu-tamu saya. Sama, saya juga udah nyebarin kabar ini ke grup WhatsApp warga kampung sebelah. Saya bilangin jangan pernah ada yang mau pakai jasa catering Bu Mimin lagi kalau gak mau kena racun. Mending kita masak sendiri gotong royong kayak zaman dulu, jelas bersihnya, jelas halalnya.
Betul itu, kasih kapok orang kayak gitu biar tahu rasanya kalau kejujuran itu nggak bisa dibeli pakai uang modal irit. Saya setuju, saya juga mau menuntut Bu Mimin. Enak aja dia curang kayak gitu. Nah, ayo Mbak Koko, tapi ngomong-ngomong bakso rendang keripik kacanya nggak mau dibagiin aja Mbak. Iya, enak aja, saya jualan ya. Saya itu masih merintis. Masa nggak kasihan sih sama saya? Mending kalian bantu saya buat jualin ini nih. Kalian bisa beli, belinya tinggal tap gambar di layar. Aduh, Bu, ini panci-pancinya udah pada penyok begini. Wadah prasmanannya juga udah banyak goresan. Kompor mawarnya agak berkarat di bagian tungku. Kalau kondisi begini sih nggak bisa saya hargai tinggi, Bu. Pak, tolonglah. Itu dulu saya beli baru semua, Pak. Tolong ditawar yang wajar aja loh. Saya lagi butuh banget uang buat nutupin kerugian. Ya itu kan dulu pas usaha Ibu masih jalan lancar, Bu Mimin. Sekarang kan beda cerita. Maaf nih ya, Bu. Orang sekampung juga udah pada tahu rumor catering Ibu yang tutup itu. Beli barang bekas catering yang punya cerita kurang enak gini juga beresiko buat saya. Susah dijual lagi ke orang. Tapi Pak, semua pesanan saya dibatalin total. Makanan dan bahan-bahan di dapur busuk semua, gak ada yang bisa dijual. Saya gak punya pemasukan sama sekali dari minggu lalu. Buat makan sehari-hari aja, saya bingung mau pakai uang dari mana. Tolong dibantu ya Pak. Ya paling tinggi saya bisa borong semua barang di garansi ini total Rp500.000, Bu. Gak bisa lebih lagi. Kalau Bu Mimin setuju, sekarang juga saya angkut ke mobil pick up. Kalau nggak mau ya udah, saya permisi dulu. Ya Allah, 500.000 buat semua alat usaha yang saya kumpulin bertahun-tahun. Ya udahlah Pak, ambil aja semuanya. Yang penting hari ini saya bisa pegang uang buat beli beras. Bu, coba lihat itu, siapa yang lewat? Itu bukannya juragan catering oplosan yang rumahnya di ujung jalan sana ya? Oh alah, iya bener, Bu Mimin toim. Berani ya dia muncul di pasar lagi. Punya muka berapa coba? Habis bikin gempar acara orang sekampung gara-gara ngasih makan barang busuk. Mbak Yanti, mau beli tempe sama tahu 2 papan ya? Aduh, maaf ya Bu Mimin, tahu sama tempe saya ini barangnya seger semua. Baru diantar dari pabrik tadi subuh. Gak cocok sama Bu Mimin yang sukanya barang sisaan kemarin. Nanti kalau saya jual ke ibu, malah dibilang busuk lagi. Mending cari tempat lain aja deh. Oh, bener itu. Lagian ngapain beli bahan segar toh Bu Mimin? Biasanya kan suka ngumpulin sisa-sisa dari tempat sampah atau dari meja prasmanan orang lain. Kenapa kalian tega banget ngomong gitu sama saya? Saya kan cuma mau beli bahan makanan biasa buat makan di rumah. Ya lagian siapa yang tega duluan? Ibu yang tega ngeracuni warga sekampung demi memperkaya diri sendiri. Udah deh Bu, mending pulang aja. Di pasar ini gak ada pedagang yang sudi ngelainin orang serakah kayak ibu. Ya Allah, lapar banget. Perut saya rasanya kayak dililit kawat. Gak ada uang sepeser pun. Gak ada tetangga yang mau minjemin beras. Kenapa jadi begini nasib saya? Gak ada makanan lain, cuma ini yang tersisa. Gak apa-apa, nanti diangetin lagi. Biasanya juga gak apa-apa kan? Panas, leher saya panas banget. Ya Allah, tolong, perut saya seperti dicabik-cabik.
Pergi kalian, pergi dari badan saya. Ampun ya Allah, ampun, sakit banget. Jangan siksa saya kayak gini. Saya ngaku dosa, saya jahat, saya suka kasih makan barang basi dan busuk ke orang lain. Saya sudah nipu orang-orang demi uang. Ampun ya Allah, tolong cabut rasa sakit ini. Ampun. Basri, setiap kali saya lewat depan rumah ini rasanya masih suka merinding. Kasihan ya Bu Mimin, dulu rumah ini selalu ramai sama suara panci dan orang lalang buang pesanan. Sekarang sepi kayak makam, gak ada kehidupan sama sekali. Iya, saya juga gak nyangka akhirnya bakal senyesek ini. Usaha catering yang dibangun belasan tahun hancur hanya dalam hitungan hari. Niatnya mau memperkaya diri sendiri dengan cara licik, malah akhirnya habis semua, gak tersisa modal maupun nama baik. Ya gimana lagi Mbak Sri, yang namanya keserakahan itu kan memang kayak meminum air laut. Makin diminum makin haus, sampai akhirnya ngerusak badan sendiri. Kejadian Bu Mimin ini benar-benar jadi penamparan keras buat warga kampung kita semua. Bener banget itu, sekarang saya kerja di tempat lain biar hasilnya sedikit, tapi yang penting jujur dan halal. Hati tenang, gak ketakutan lagi dikejar dosa. Kejujuran itu emang modal nomor satu dalam nyari rezeki. Kalau kita menjaga kepercayaan orang, rezeki pasti bakal ngalir. Tapi kalau udah berani bohong demi keuntungan sekejap ya, akhirnya cuma dapat kehancuran dan penyesalan kayak Bu Mimin. Setuju banget saya Mbak Sri. Ya sudah, mari Mbak, kita jalan bareng ke depan. Semoga kisah ini jadi pelajaran abadi buat kita dan anak cucu kita kelak.